Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anakku kelas 8 SMP Negeri 15 Surakarta. Bagaimana kabar kalian hari ini? Tetap semangat belajar di rumah dan tetapkan protokol kesehatan dimanapun kalian berada ya. Kita bertemu lagi di pertemuan keempat materi perangkat keras jaringan komputer informatika kelas 8. Anak-anakku, minggu kemarin kita sudah belajar mengenai topologi jaringan. Topologi jaringan dibagi menjadi 5, ada topologi ring, star, bus, tree, dan mesh. Karakteristiknya dan kelebihan dan kekurangannya sudah pasti kalian pelajari di minggu kemarin. Nah, untuk hari ini pembelajaran kita dengan judul perangkat keras jaringan komputer. Tujuan pembelajaran kali ini adalah kalian bisa mengetahui perangkat keras jaringan komputer beserta fungsinya. Perangkat keras jaringan komputer adalah perangkat keras yang digunakan untuk menghubungkan dua atau lebih komputer dalam jaringan komputer agar setiap komputer dapat terhubung sehingga dapat saling berbagi data, file, dan sumber daya lainnya. Kemudian untuk perangkat keras yang digunakan untuk membangun sebuah jaringan itu apa? Contohnya adalah yang pertama server, yang kedua client, yang ketiga LAN card, kemudian hub, kabel UTP dan konektor RJ45, repeater, bright, dan router. Sekarang akan kita bahas mulai dari yang pertama yaitu server. Server adalah sebuah sistem komputer yang menyediakan jenis layanan atau servis tertentu dalam sebuah jaringan. Server harus didukung dengan prosesor yang bersifat scalable dan memiliki RAM yang besar. Jadi, untuk spesifikasinya itu lebih tinggi dibandingkan dengan komputer klien. Untuk yang kedua adalah komputer klien atau workstation. Klien adalah komputer yang menerima data dari server untuk diolah sesuai dengan kebutuhan pengguna. Jadi, pihak yang meminta layanan kepada server itu dinamakan klien. Kalian lihat seperti gambar yang ditampilkan di situ. Ada yang di tengah itu posisinya adalah sebagai server. Kemudian ada klien, jumlahnya ada 4. Yang ketiga, LAN card atau Network Interface Card atau biasa disebut dengan kartu jaringan adalah perangkat keras yang dipasang pada salah satu slot yang terdapat pada motherboard komputer. Kartu jaringan atau NIC ini merupakan perangkat yang menyediakan media untuk menghubungkan antar komputer dalam jaringan. Jadi, kalau tidak ada perangkat ini, komputer tidak akan bisa terhubung dalam jaringan satu dengan yang lainnya. Kemudian, yang keempat adalah hub. Hub atau konsentrator berfungsi membagi sinyal data dari kartu jaringan kepada tiap-tiap workstation. Hub ini juga menyatukan kabel-kabel network dari setiap komputer, workstation atau client, server, dan perangkat lainnya seperti kabel, modem, dan yang lainnya. Ciri-ciri dari hub: 1. Biasanya terdiri dari 8, 12 atau 24 port RJ45. Kemudian yang kedua digunakan pada topologi bintang. Kemudian fungsinya untuk meneruskan sinyal dan biasanya dijual dengan aplikasi khusus atau aplikasi yang mengatur manajemen port tersebut. Kemudian yang kelima itu adalah kabel. Contoh kabel yang pertama di sini adalah kabel twisted pair.
Twisted pair adalah kabel yang terdiri dari pasangan kawat tembaga yang saling terpilin menjadi satu. Kabel twisted pair terdiri dari dua macam, ada shielded twisted pair atau STP dan unshielded twisted pair atau UTP. Kecepatan kabel data UTP adalah 10-16 Mbps. Di bawah ini adalah contoh dari kabel UTP dan kabel STP. Kabel UTP biasa dipasangkan dengan konektor RJ45. Kemudian untuk yang kedua adalah kabel koaksial. Kabel koaksial itu terdiri dari beberapa ukuran dengan diameter yang lebih besar dan memiliki transmisi yang panjang dan dapat menolak noise atau crosstalk. Ciri-ciri kabel koaksial itu yang pertama adalah banyak digunakan pada televisi. Kemudian jarak jangkauannya relatif lebih jauh, 500 meter sampai 185. Kemudian ukurannya lebih besar daripada twisted pair, memiliki kemampuan transmisi data hingga 10 megabit per second. Yang selanjutnya adalah kecepatan pengiriman data lebih tinggi daripada twisted pair, bisa sampai 30 megabit per second. Kemudian yang selanjutnya, jenis kabel yang banyak digunakan adalah kabel RG58 dan RG8. Di samping ada gambar contoh dari kabel koaksial dan konektornya. Konektornya yang biasa digunakan untuk kabel koaksial itu adalah konektor BNC atau konektor RCA juga bisa. Kemudian yang ketiga ada kabel fiber optik. Kalau kalian di jalan biasanya ada melihat awas ada galian FO. Nah, itu di situ adalah biasanya itu ditanam atau dimasukkan kabel fiber optik yang biasa digunakan untuk jaringan telepon. Salah satu kabel yang dapat mentransmisikan bit menjadi cahaya adalah kabel fiber optik ini. Ciri-ciri kabel fiber optik yang pertama adalah kabel fiber optik ini tidak mentransmisi sinyal elektrik sehingga sulit dipengaruhi gangguan, memiliki kecepatan yang sangat tinggi dibandingkan kabel twisted pair maupun koaksial. Kemudian jarak jangkauan yang jauh sampai 2 km untuk single mode dan 26 km untuk multimode dengan transfer data sampai 100 megabit per second, dan tentu harganya juga lebih mahal. Yang keenam adalah repeater. Repeater itu adalah perangkat yang dipasang di titik-titik tertentu dalam jaringan yang digunakan untuk membaharui sinyal yang ditransmisikan agar mencapai kembali kekuatan dan bentuknya semula guna memperpanjang jarak tempuh. Repeater ini fungsinya adalah memperkuat sinyal. Ciri-ciri repeater yang pertama itu adalah meneruskan dan memperkuat sinyal. Yang kedua, banyak digunakan pada topologi bus. Yang ketiga, penggunaannya mudah dan harganya relatif murah. Yang selanjutnya, Bright. Bright merupakan perangkat yang menghubungkan sebuah jaringan dengan jaringan yang lain. Fungsi dari Bright adalah bertugas untuk mengirimkan paket-paket data. Bright ini memiliki kemampuan lebih daripada hub atau switch karena Bright mampu membagi-bagi trafik ke segmen-segmen dengan sistem filtering traffic. Kemudian yang ke-8 ada router. Router berfungsi sebagai pengatur aliran data dan informasi dari jaringan satu ke jaringan yang lain. Router menghubungkan user-user LAN dengan koneksi internet yang memiliki fungsi untuk routing atau memiliki rute yang terbaik dalam jaringan. Fungsi dari router ini: 1. Untuk mengatur sinyal secara efisien. 2. Mengatur pesan di antara dua buah protokol. 3. Mengatur pesan di antara topologi jaringan linear bus dan star. Yang keempat, mengatur pesan melewati kabel fiber optik, kabel koaksial, ataupun kabel twisted pair.
Gambar dari router bisa kalian lihat di halaman ini, ada seperti antenanya ya. Kemudian yang selanjutnya kita bisa merefleksikan dari pembelajaran ini. Jadi untuk membangun sebuah jaringan itu kita memerlukan perangkat keras yang bisa dihubungkan satu dengan yang lainnya, dan itu menggunakan teknologi komunikasi. Nah, tadi kita sudah membahas tentang perangkat keras jaringan yang digunakan itu apa saja. Satu, tadi server, kemudian klien, kemudian ada lagi kabel, kemudian ada hub, kemudian bright, router, dan repeater. Nah, untuk hari ini kiranya itu dulu ya, sampai di situ dulu. Nanti kita lanjutkan minggu depan pada kecepatan akses internet. Nah, setelah ini kalian bisa mengerjakan tugas. Kalian tulis pertanyaan berikut ini di buku atau kertas folio, boleh kertas HVS. Kemudian kalian tulis jawabannya. Yang pertama, sebutkan hardware yang dibutuhkan untuk membangun sebuah jaringan. Masih ingat ya? Yang kedua, jelaskan perbedaan server dan klien. Kemudian yang ketiga, jelaskan fungsi utama hub dalam sebuah jaringan. Yang keempat, jelaskan perbedaan bright dan router. Yang kelima, jelaskan fungsi utama repeater. Mudah ya? Nah, sekarang kalian kerjakan. Nanti kalau orang tua kalian ke sekolahan, silahkan pekerjaan kalian dikumpulkan. Untuk hari ini, cukup itu saja dari Putriana. Tetap semangat sehat, kemudian tetap semangat Libelska Jaya.